Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Yang pertama, pengertian Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah panduan resmi yang digunakan dalam penulisan bahasa Indonesia. Ejaan Bahasa Indonesia adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta penggunaan tanda baca. Dalam menulis karya ilmiah, diperlukan aturan tata bahasa yang menyempurnakannya sebab karya tersebut memerlukan tingkat kesempurnaan yang mendetail. Yang kedua, ruang lingkup PUEB meliputi beberapa aspek penting dalam ejaan bahasa Indonesia antara lain, yaitu pemakaian huruf. Pemakaian huruf adalah mengatur penggunaan huruf besar, huruf mirim, serta penulisan kata yang diambil dari bahasa asing. Yang kedua, penulisan kata. Penulisan kata adalah bahasa aturan dalam penulisan kata, baik yang baku maupun serapan, termasuk pemisahan kata dan gabungan kata. Yang ketiga, pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca adalah menjelaskan penggunaan tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung, dan tanda petik. Yang keempat, penulisan unsur serapan adalah mengatur bagaimana kata-kata dari bahasa asing atau daerah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia ditulis sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Yang kelima, penulisan huruf kapital dan huruf miring. Mengatur penggunaan huruf kapital di awal kalimat dalam nama diri, judul, dan sebagainya. Yang terakhir, pemakaian angka dan lamban bilangan adalah PUEB juga mencangkup aturan penggunaan angka dalam penulisan, termasuk penulisan bilangan angka serta lambang satuan. 3. Aturan penulisan huruf berdasarkan PUEB. Pertama itu huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya, dia pergi ke pasar digunakan sebagai huruf pertama pada kata pertama dalam kalimat langsung yang merupakan petikan langsung huruf miring. Yang kedua itu huruf mirim digunakan untuk menulis judul buku majalah dan nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya, saya sedang membaca buku Laskar Pelangi. Menuliskan nama ilmiah atau istilah asing yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga itu huruf tebal. Huruf tebal umumnya digunakan untuk menekankan atau memberi penekanan pada kata atau frasa tertentu dalam teks, menulis judul bab, subbab, dan bagaimana penting lainnya dalam dokumen. Yang keempat itu huruf kecil. Huruf kecil digunakan untuk kata selain yang disebutkan di atas. Kata-kata dalam kalimat yang digunakan kata pertama, nama atau istilah yang perlu diapitalisasi ditulis dalam huruf kecil. Contohnya, dia melihat pemandangan yang indah. Yang kelima itu penulisan singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, pangkat, atau sapaan diikuti tanda titik. Contoh, DR, SKOM, TN. Singkatan nama resmi, lembaga atau organisasi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Yang terakhir, 4. Aturan penulisan kata berdasarkan PUEB. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat termasuk kalimat langsung. Yang kedua, huruf kapital digunakan pada nama orang, julukan, suku bangsa, atau lembaga. Yang ketiga, huruf kapital digunakan pada petikan langsung. Yang keempat itu huruf kapital digunakan pada nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Yang kelima, huruf kapital digunakan pada gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik.